Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa qadarin azim. Amma ba'du. Nasdaqul hadisi fi kitabillah wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Qala ta'ala bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzu bika an adilla أو أضل أو أذل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan materi fikih. Walaupun dalam keadaan kelas yang hampir roboh sekatannya ya. Kemarin sampai mana? Lupa. Tidak tahu sampai mana. Walaupun cuma 2 orang harus tetap semangat dalam menuntut ilmu di jalan Allah. Kita tidak tahu sholat mana yang diterima, kita nggak tahu ibadah mana yang diterima. Terus berbuat baik sampai kapan ya? Sampai sudah tidak bernyawa lagi. Fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Bahasa Al-Qur'annya fastabiqul istabaqa yastabiqu istibaqan. Fastabiqu ya. Apa itu? Fil amar apa? Istabaqa yastabiqu ada yang tahu itu apa? Fastabiqul khairat. PR ya? Itu kalimat apa? Karena kita tidak tahu sholat mana yang diterima, ibadah mana yang diterima, tergantung hati yang mengerjakan. Kalau ikhlas karena Allah, insya Allah akan berbuah baik apa yang kita kerjakan ini. Semua ini hanya untuk beribadah kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah. Illa liya'budun, beribadah dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu apa? Ibadah ya. Makan juga ibadah, bisa diniatkan ibadah untuk apa? Untuk biar sholatnya enggak malas-malasan gitu ya. Biar ngajinya enggak malas-malasan. Niatnya gimana? Saya ingin makan, saya makan untuk biar saya ibadahnya lancar, biar saya semangat beribadah gitu ya. Sama semuanya, beli paketan, beli pulsa, beli apa. Niatnya juga apa? Untuk mencari ilmu, men-share kalam-kalamnya para ulama ya, para ahli ilmu ya, gitu ya. Kalau sudah berniat seperti itu maka
yang kita lakukan bernilai semuanya ya, bernilai ibadah gitu ya. Termasuk apalagi yang seperti ini yang nyata-nyatanya kita mencari ilmu ya. Kadang-kadang banyak apa? Banyak amalan yang sifatnya akhirat, misalnya kayak mengaji kayak seperti ini. Itu kadang-kadang kalau salah niat, bisu niat, jeleknya niat, maka bisa apa? Bisa jadi amalan dunia ya, gitu. Saya ngaji untuk apa misalnya? Untuk biar dipuji anak yang rajin, maka ngaji itu perkara akhirat. Tapi dengan embel-embel atau iming-iming untuk dibilang anak yang rajin, dibilang anak yang soleha ya, penurut, maka akan menjadi perkara dunia. Apa? Iya, seperti itu ya. Tergantung niat. Kalau niatnya bagus maka hasilnya akan bagus. Sedangkan banyak perkara dunia dilakukan ya dengan niat yang bagus, tulus karena Allah, akan berdampak pada akhirat. Contohnya apa? Misalnya kita membantu teman atau menolong semut yang mau jatuh misalnya dari kolam ya, ke kolam, atau meminggirkan batu atau duri yang ada di jalan, itu perkara dunia ya, perkara dunia. Tapi kalau kita ikhlas melakukannya karena Allah, itu bisa menolong kita nanti di akhirat gitu ya. Misalnya ada duri di jalan, di tengah atau di pinggir, sebelah kiri apa yang tengah apa di mana gitu ya. Ada duri, kita singkirkan ya. Kalau bisa berhenti dulu ya, singkirkan. Kalau nggak bisa ya pas naik sepeda ditendang di apa tancuk gitu ya, ngerti kan? Seperti itu ya, ngerti kan? Itu perkara dunia, bisa jadi perkara akhirat ketika dilakukannya dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ya. Jadi fikihnya sampai situ aja ya. Di dalam fikih ada qawaid. Qawaid itu diambil dari mana? Dari hadis-hadis kadang-kadang. Contohnya seperti innamal a'malu wa innama likulli imrin ma nawa. Melalui hadis itu, maka melalui hadis innama a'malu binniyat, maka muncullah kaidah apa? Kaidah satu, yaitu apa? Al-umuru bimaqasidiha, seperti yang saya terangkan tadi. Ya, seperti yang saya terangkan pertama tadi ya. Kalau niatnya bagus maka hasilnya akan bagus. Al-umuru bimaqasidiha ya. Apa? Segala sesuatu itu tergantung pada maqasid atau tujuannya. Al-umuru bimaqasidiha ya. Contohnya gini, orang bilang saya pinjam uangmu ya. Pinjam itu ngutang apa gimana di sini? Ngutang ya. Padahal esensinya dia ngutang, tapi bilang pinjam dia. Berarti gimana? Dia pinjam apa utang intinya? Utang, tapi bahasanya pinjam. Berarti hakikatnya dia berhutang, maksudnya makosidnya dia berhutang ya. Tapi dengan bahasa yang pinjam ya. Akadnya apa? Di sini adalah berhutang, tapi bahasanya meminjam gitu ya. Itu sesuai dengan kaidah mana tadi? Bukan tadi. Hilang. Kenapa?
al-umuru bimaqasidiha itu apa? Ada hubungannya dengan apa? Istiqmalun nasi hujjatun yajibul amalu biha ya. Apa artinya? Penggunaan manusia merupakan hujjah yang dapat diamalkan ya. Kayak orang, aku pinjam sepedanya dong gitu ya. Pinjam sepeda itu ada bensin di dalam. Ya, sepeda motor itu punya bensin. Sedangkan mau minjem kemana? Ke situ Bondo. Otomatis akan mengurangi apa? Mengurangi bensinnya orang tersebut ya. Aku pinjam sepedanya. Mau kemana? Ke situ Bondo. Itu bensinnya mengurang apa nambah kalau sudah dipinjam? Berarti dia minta apa minjem? Oh? Minta bensinnya ya. Kalau nggak diisiin itu namanya minta. Kalau orang pinjam sepeda motor itu ada bensinnya ya, ada bensinnya. Bensin itu dibeli pakai uang. Sedangkan kalau dia bawa jalan-jalan kemana-mana, maka akan berkurang bensinnya. Akadnya ya hujahnya dia istiqmalun nasi hujatun, hujahnya dia berkata itu minjem, padahal bensinnya berkurang. Jadi dia minjem apa minta bensin? Iya, secara tidak disadari dia juga minta bensinnya. Kalau enggak diisikan, kalau diisikan ya alhamdulillah. Sama dengan pinjam pulpen ya. Pinjam pulpennya ya. Saya pinjam pulpennya. Otomatis akan berkurang isi yang di dalam tersebut ya. Makanya istiqmalun nasi hujjatun yajibul amalu biha. Penggunaan manusia ya merupakan hujah yang dapat diamalkan ya. Contohnya tadi yang pertama kata meminjam yang seharusnya digunakan untuk akad pinjam minjam, namun dalam kebiasaan sehari-hari orang Indonesia itu untuk akad hutang piutang. Saya pinjam uang kamu ya. Itu dengan bahasa yang halus, dengan bahasa yang santun. Padahal esensinya, hakikatnya dia ngutang. Kalau ngutang kan kayak gimana ya? Kayak akan malu ya. Nah, saya mau hutang uangnya. Kayak malu. Tapi dengan bahasa minjam itu bahasa yang secara halus, sudah tidak bisa kita pungkiri ya. Akan menjadi sesuatu kebiasaan manusia sehari-hari. Kata minjam, kata hutang diganti dengan pinjam begitu ya. Nanti jadi kalau ada yang memperkarakan ya, dia nggak belajar qawaid fikih. Ya, saya minjem uangnya, minjem apa utang katanya? Iya, apa? Hakikatnya memang ngutang, esensinya memang ngutang, tapi bahasanya pinjam itu kan sesuai dengan kaidah fikih. Apa istiqmalun nasi hujjatun yajibul amalu biha. Penggunaan manusia merupakan hujah yang dapat diamalkan ya. Gitu ya. Kemudian ada kaidah tentang pengumpulan perkara yang haram. Ini sering kita banyak salah kaprah salah. Apa? Izijtama al halalu wal haramu gulibalha rom. Apa artinya? Ada yang tahu? Tidak tahu. Izijtama al halalu wal haram gulibalha haram. Apabila iza itu apabila bisa juga diartikan jika iza sama seperti iza waqa'atil iza ja'a nasrullahi wal fath. Ya. Banyak iza yang lah apabila atau jika iza jama'at halal wal haramu
gulibal haram. Apabila sesuatu yang halal dan haram berkumpul, maka diunggulkan perkara yang haram. Contohnya apa? Ada anak sapi yang dilahirkan melalui perkawinan silang antara induknya dengan seekor babi. Maka apa? Itu halal apa haram anaknya? Maka anaknya akan menjadi seekor anak yang najis. Ya, sapinya sapi perempuan. Kemudian babinya babi laki-laki, dikawin silang. Sapi itu halal idzi jitama'al halalu, apabila berkumpul halal wal haram, sedangkan babi itu haram. Babi jantan itu haram, sapi betina itu halal. Mana perkara yang halal? Itu sapi. Wal haram, babi jantan itu haram. Maka apa? Gulibal haram. Kalau jadi anaknya itu akan haram, seperti itu ya. Sesuai dengan hadis juga, al halalu bayyin wal haramu bayyin wa umuruhuma apa? Ada perkara yang mutasyabih ya, yang apa? Yang subhat ya. Ada halal, ada haram, ada syubhat atau mutasyabih. Apa itu syubhat? Ada yang tahu? Gak ada apa? Samar gitu ya. Berarti kayak menemukan apa? Ya, apa-apa di jalan. Ya kalau selama barang itu enggak berharga banget, kadang-kadang enggak apa-apa diambil ya. Tapi misalnya takutnya orangnya enggak ridho ya, kadang-kadang orang cuma mangga satu, biasanya orang yang pelit, apa bahasa Maduranya, kreket apa itu, rokok, bahasa Madura, ya itu deh, bunga kreket gitu, Anggrek. rokok, sama dengan itu, kadang mangga satu aja diperhitungkan, tergantung ya. Tapi kalau perkara syubhat nggak mandang barang, karena sesuatu yang belum jelas itu namanya syubhat begitu ya. Ada perkara mutasyabih, ada uang di jalan 20.000 ya. 20.000 itu bagi yang ya penghasilannya pas-pasan itu sangat berarti, tapi bagi orang yang punya banyak uang jutaan, banyak sapinya, banyak tanahnya, itu nggak apa-apa 20.000 ya. Itu biasa. Apabila menemukan barang seperti itu, maka kalau nggak mampu untuk menyalurkan kepada orangnya, maka apa? Diambil dulu ya, diambil bukan maksudnya untuk memiliki, tapi ditahan dulu dan diumumkan, di-share ke, misalnya habis bikin masjid, ke media sosial, ke WA, teruskan, bagikan foto, saya menemukan HP apa gitu, Oppo Reno 5 gitu, Reno 4. Barang siapa yang merasa memiliki, tolong. Kemudian apa? Pinnya terkunci nih guys. Pinnya terkunci ya. Pinnya ada kuncinya, nggak bisa dibuka. Kalau misalnya ada yang merasa memiliki ini, hubungi saya. Wah, semuanya akan merasa memiliki, karena HP-nya HP emang sekali dites kuncinya, passwordnya salah, berarti bukan dia yang miliki. Gitu caranya kalau ada orang nemu HP. Kalau orang ngaku-ngaku itu HP-nya dia. Coba kasih tahu. Coba kasih ke orangnya begitu ya. Kalau dia bisa membuka kode apa itu, kuncinya, maka itu HP-nya dia. Tidak hanya itu, yang pertama yang kalian lakukan adalah telepon dulu ya. Boleh saya minta nomor HP-nya gitu. Kalau masuk, kalau dia hafal, berarti itu HP-nya milik dia. Kalau dia bisa tahu kuncinya, berarti kuncinya milik dia gitu ya. Nanti kan? Kalau temukan sesuatu, kalau misalnya barang yang berharga seperti HP, perhiasan, atau uang di atas 20.000
lah gitu ya. Itu harus disimpan dulu, disimpan dan diumumkan ya. Selama berapa? 1 tahun. Kalau nggak ada yang ngaku sampai 1 tahun dengan syarat sudah di foto, dibagikan, di share kemana-mana, nggak ada yang nunggu sampai 1 tahun, maka berhak memiliki kita ya. Namanya itu ulung kotoh atau barang temuan. Sebaiknya kalau misalnya was gimana ya? Ini takut saya takut misalnya kalau misalnya nggak ketemu orangnya tentu ridho ini atau gimana, maka gini, barangnya dijual saja, sedekahkan ke masjid atau sedekahkan ke orang yang kurang mampu. Kan misalnya pas makan kita takut haram atau takut apa ya, yang 1 tahun itu menjadi milik kita ya, jadi milik kita yang menemukan barang tersebut. Bahasa Inggrisnya apa? Lost and found. Lost itu kehilangan, found itu menemukan. Lost and found itu kasusnya. Seperti itu ya. Berarti kan? Tapi kebanyakan orang-orang itu diambil ya. Kalau nggak benar halal haram. Semoga dijauhkan dari sifat seperti itu. Jam berapa sudah? Jam 4:06. Tambah sedikit lanjut ke ya, kaidah fikihnya nanti. Kaidah fikih sudah, ini tentang masa-masa dalam domain uan. Saya campur dengan materi ke uan atau kesengajaan di MTS ada biasanya.